Bagaimana maksudnya untuk kita dewasa rohani di dalam Tuhan dan kenapa itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Amin. Menjadi dewasa rohani ini adalah satu tajuk yang sangat besar, tetapi saya akan coba menyatakan intinya. Menjadi dewasa rohani itu bagi pendapat saya adalah kita membawa hati Tuhan ataupun memiliki hati Tuhan dalam kehidupan kita dan bukan saja memiliki tetapi menyatakan buah roh itu, menyatakan buah kematangan itu dalam hidup kita. Jadi kenapa ini sangat penting? Yang pertama adalah kita tidak mau jadi batu sandungan kepada orang lain. Dalam firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutmu akan dihakimi oleh Tuhan. Setiap perkataan dari mulut kita ini Tuhan akan hitung, Tuhan akan perhatikan. Dan dalam firman Tuhan berkata lebih tajam lagi. Tuhan kata akan dihakimi. Apa yang kita cakap tentang hal orang lain itu akan diukur pada dirimu. Itu firman Tuhan berkata. Kenapa ini berkaitan dengan hal dewasa rohani? Sebab Tuhan berkata kepada murid-muridnya, bagaimana untuk mengetahui orang itu adalah guru palsu ataupun orang itu adalah Mesias palsu daripada buah kehidupannya. Maksudnya ada satu inti rahasia di sana adalah yang menentukan kita ini dewasa rohani atau tidak, kita benar-benar pengikut Kristus atau tidak adalah daripada buah kehidupan kita, buah mulut kita, buah apalagi tindakan kita. Bukan dari karunia, bukan dari mukjizat dan sebagainya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk bukan menghakimi dari apa yang kita lihat saja, tetapi dari buahnya. Tuhan katakan, lihat mereka dari buahnya. Buah bukan buah dari karunia, tetapi buah yang Tuhan katakan di sana adalah buah mulut, buah kehidupan orang itu, buah pertobatan orang itu bagaimana. Jadi ramai orang dikategorikan sebagai sesat karena mereka melihat daripada karunia-karunia dan itu sudah salah. Bila ada pastor yang berbahasa roh, ada satu pastor katakan dia ini sesat. Karena apa? Karena pastor itu tidak setuju bahasa roh. Satu lagi dia katakan, bila orang itu bernubuat, ada pastor lain yang tidak setuju dengan nubuat, dia katakan orang ini sesat. Dia menghakimi orang menurut karunia, bukan buah dari orang itu. Amin. Jadi kenapa berbicara tentang buah roh? Sebab buah roh ini mengambil waktu, mengambil masa untuk meneliti. Dan kalau boleh, kalau kamu dekat dengan orang itu, teliti, selidiki, dan hidup dengan orang itu. Maksudnya dekati dia, dengar dari buah mulutnya sendiri. Bagaimana kehidupan orang itu. Amin. This mean it's take time. Bukan kamu terus-terus nampak dan terus kamu judge. It's not like that. Buah roh yang Tuhan katakan di sana adalah menyelidiki dengan saksama supaya kita tidak jatuh dalam dosa dalam hal menghakimi. It's mean kita harus perhatikan betul-betul. Kalau kamu terbaca di post orang, post di Facebook katakan pastor ini sesat karena bila dia melayani ramai orang rebah, ramai orang beracau, ramai yang mukjizat dia katakan mukjizat tetapi salah. Itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan terus menghakimi, jangan ikut menghakimi. Tetapi duduk dulu, bertenang dulu. And then selidiki lebih lama, lihat kehidupan orang itu, lihat apa kata orang yang dekat dengan dia, lihat apa kata anak-anak dia, lihat buah kehidupan. Dan kalau memang betul seorang pastor itu tidak memiliki buah-buah roh, buah-buah roh itu apa? Kasih, tidak memiliki kasih dalam hidup, tidak memiliki integriti dalam hidup, memiliki hidup yang tidak memberkati orang lain, it means dia memang bukan pengikut Kristus. Tetapi dia melakukan pelayanan dengan dagingnya. Dan barulah kamu boleh menghakimi. Menghakimi itu adalah ikut pilihan kamu. Kamu boleh katakan, I will not follow this pastor. Saya tidak akan ikut dia dan saya tidak akan ikut ajaran dia. Karena itu sangat-sangat bahaya. It means perhatikan, jangan terus menghakimi. Amin.